Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizpa Agnestia. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai ketahanan pangan industri dan energi. Dua materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu ada potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Apa itu energi baru dan terbarukan? Energi baru dan terbarukan adalah suatu energi yang dikembangkan dari pemanfaatan sumber daya alam yang baru namun tidak merusak lingkungan. Nah, Indonesia sendiri masih mengandalkan bahan bakar dari fosil tersebut sebagai sumber tenaga utama baik untuk kendaraan, industri, pembangkit listrik ataupun lainnya. Kondisi geografis Indonesia sangat memungkinkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan. Nah, berikut merupakan beberapa contoh dari energi baru dan terbarukan. Yang pertama yaitu ada tenaga surya atau matahari. Indonesia berada di wilayah yang tropis dengan potensi sinar matahari yang ada terus sepanjang tahun, sehingga energi dari sinar matahari ini bisa dimanfaatkan untuk menyimpan energi yang akhirnya bisa digunakan untuk keperluan manusia seperti kebutuhan listrik melalui panel surya. Berikut merupakan gambar panel surya yang dimanfaatkan untuk mendapatkan sinar matahari sebagai pembangkit listrik. Ada pula masyarakat tradisional di Indonesia, tepatnya pesisir pantai, telah memanfaatkan energi matahari itu untuk menjemur ikan dan menguapkan air laut untuk membuat garam. Dan pada tahun 2013 Indonesia telah membangun PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yang dilakukan atau dipercontohkan di daerah Karangasem, tepatnya di Bali. Nah, berikut merupakan peta potensi energi surya yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu ada tenaga air. Selain menjadi sumber kehidupan, air juga dapat dijadikan sebagai tenaga yang untuk menunjang kehidupan. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya sungai yang besar dan melimpah, sehingga sumber daya sungai ini bisa digunakan untuk membuat sebuah pembangkit listrik, yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA sendiri ini sudah dikembangkan sejak zaman Belanda, namun sejak zaman itu belum terlaksana secara maksimal. PLTA memanfaatkan tenaga aliran air untuk memutar turbin, dan turbin tersebut dapat menghasilkan listrik. Berikut merupakan contoh dari pemanfaatan sumber daya sungai yang dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, berikut merupakan peta persebaran potensi tenaga air di Indonesia. Yang ketiga ada tenaga panas bumi. Definisi panas bumi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 mengatakan bahwa sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi, dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Eksplorasi sumber energi panas bumi di Indonesia dimulai sejak tahun 1918 di daerah Kawah Kamojang, tepatnya di Jawa Barat. Berdasarkan survei diketahui bahwa Indonesia terdapat 256 lokasi panas bumi di sepanjang jalur vulkanik dari Sumatera bagian barat hingga Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, kemudian berbelok ke utara melalui Maluku dan juga Sulawesi. Nah, potensi energi panas bumi di Indonesia diperkirakan hanya sebesar 40% dari potensi panas bumi dunia. Namun, potensi panas bumi di Indonesia yang baru dimanfaatkan hanya sekitar 4%. Pemanfaatan panas bumi ini sebagai energi alternatif dan diharapkan dapat terus berkembang agar bangsa Indonesia tidak terus bergantung dengan energi minyak dan gas yang keberadaan cadangannya semakin menipis. Nah, berikut merupakan peta potensi lokasi panas bumi yang berada di Indonesia. Yang keempat yaitu ada tenaga angin. Angin merupakan salah satu bentuk energi yang terdapat di alam, dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan alternatif. Angin merupakan
Pemanfaatan dari angin tersebut menjadi energi mekanik menggunakan kincir, biasanya dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa ke saluran irigasi. Pemanfaatan energi angin menjadi energi listrik menggunakan turbin angin, dan ini biasa disebut dengan pembangkit listrik tenaga angin. Berikut merupakan gambar kincir angin yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki potensi ladang angin yang diantaranya adalah di Jawa bagian selatan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Pembangkit listrik tenaga angin juga disebut dengan PLTB atau pembangkit listrik tenaga Bayu. PLTB ini dikembangkan di Indonesia antara lain di wilayah timur yang sama sekali belum tersentuh oleh listrik. Nah, berikut merupakan peta potensi energi angin yang ada di Indonesia. Materi yang kedua yaitu ada pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Pengertian ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 mengatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan juga terjangkau. Ada pula pendapat menurut FAO tahun 1997 mengatakan situasi di mana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, di mana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Pangan terdiri dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Pilar ketahanan pangan yang pertama yaitu ada ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Yang pertama lahan, yang kedua iklim dan cuaca, yang ketiga teknologi, yang keempat infrastruktur. Nah, berikut merupakan potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perikanan, perkebunan, dan juga peternakan. Rawan pangan, kondisi individu atau rumah tangga yang tidak memiliki akses ekonomi, pendapatan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sehat. Ini menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang pangan. Ciri-ciri rawan pangan: 1. Kurangnya gizi dan nutrisi. Yang kedua, ketidakmampuan mengakses pangan yang cukup. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan di bawah kalori minimum. Nah, berikut merupakan peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2018. Bahan industri. Bahan industri adalah bahan mentah, bahan baku atau bahan setengah jadi yang diolah untuk menjadi bahan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, industri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi. Bahan pangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahan mentah. Bahan mentah merupakan bahan yang diambil dari alam atau diperoleh dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan industri. Yang kedua, bahan baku. Bahan baku merupakan bahan mentah yang telah diolah secara ringan, biasanya dari barang jadi atau untuk memudahkan proses. Yang ketiga yaitu ada bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi ini barang yang sudah mengalami proses industri lebih lanjut dan hampir mendekati barang jadi. Selanjutnya, energi baru dan terbarukan. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan mesin baik untuk industri atau kegiatan lainnya masih digerakkan oleh tenaga fosil. Minyak bumi dan batu bara masih menjadi energi utama dalam menggerakkan mesin. Tetapi disadari atau tidak, minyak bumi dan batu bara adalah dua sumber energi yang nantinya akan habis. Selain itu, kedua komponen tersebut hanya bisa terbentuk dalam jangka waktu yang lama, puluhan dan ratusan atau jutaan. Pengelolaan dalam energi terbarukan ada tenaga surya, tenaga panas, biofuel, energi angin, biomas, dan juga biogas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.